Oke ya, bismillah ya. Kita doa dulu bismillah ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke guys, siap ya Mbak Desca, Mbak Ina ya, siap Mbak Jiwa ya, siap Mbak Aminah ya, siap Mbak Eli ya, siap Mbak Onti ya. Gimana gimana kabarnya? Udah pada mudik belum? Oke, sehat ya. Good. Ya, beneran. Bagus. Oke ya, siap ya Mbak Aulia ya, siap Mbak Erna ya, siap Mbak Eli ya. Oke, teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh tanyakan aja sambil kita Taiwan. Mantap ya. Siap ya Mbak anak kampung ya, siap Mbak Yuni ya. Aku boleh mulai jawab pertanyaan teman-teman. Siap Mama Syahlan ya, Mbak Nia ya. Oke ya, siap ya jauh ya Taiwan ya, Masya Allah. Siap Mbak Raisya ya. Oke siap Mbak Nursia ya. Oke Mbak Uni Lilak, Assalamualaikum Zah kemana aja? Oh aku kemarin ke ini guys, mampir ke Padang Masyar. Kemana aja gimana? Tiap hari aku live Mbak. Tiap hari aku live Mbak. Oke guys, siap. Close. Hati-hati. Siap ya Mbak Titin ya. Oke ya siap ya guys, siap Mbak Ina ya, siap Mbak Nursia ya. Oke ya guys, aman ya teman-teman semuanya ya. Oke guys, siap Mbak Nelly ya, Mbak Vina dan Mbak-mbak lainnya ya. Oke ya guys, sehat selalu ya. Aku mulai pertanyaannya boleh? Aku mulai jawab pertanyaannya ya. Laki-laki ngikat rambut gimana? Laki-laki ngikat rambut saat sholat nggak boleh. Harus digerai kalau rambutnya panjang. Tapi kalau perempuan boleh ya, perempuan harus diikat ya. Ustazah, kalau zakat di perantauan, perhatikan ya, bagi teman-teman yang TKW atau TKI atau sedang bekerja di rantau ya, sangat dianjurkan teman-teman itu berzakat. Jika teman-teman masih di sana sampai 30 Ramadan, sangat dianjurkan berzakat di wilayah tempatan seperti itu. Kemudian yang kedua, jika teman-teman pulang sebelum 30 Ramadan, boleh zakat di kampung halaman masing-masing. Tapi jika teman-teman berada di perantauan dan lebaran di perantauan ya, maka teman-teman musti zakat di perantauan. Boleh zakat di kampung dengan syarat perantauannya itu 82 marhalah. Kalau aku hitung konversi lebih kurang 2 marhalah itu 82 kilometer. Jika lebih dari 82 kilometer maka teman-teman zakatnya di perantauan saja. Kecuali di perantauan itu tidak ada mustahik ya. Kalau dia tidak ada mustahik maka tidak ada mustahik. Mustahik itu apa? Orang yang tidak ada mustahik yaitu orang-orang yang ini ya teman-teman ya, orang-orang yang menerima zakat maka teman-teman boleh zakat di daerah masing-masing. Kalau zakat dititipkan seseorang diberikan sesudah lebaran, enggak boleh Mbak. Perhatikan ya. Teman-teman boleh share tautan tap layarnya ya. Oke, perhatikan ya guys. Bahwa zakat fitrah ada waktu mubah mengeluarkan zakat, ada waktu sunnah afdol mengeluarkan zakat, ada waktu makruh atau haram mengeluarkan zakat. Nah, jadi teman-teman semuanya mubah atau boleh mengeluarkan zakat dari tanggal 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, boleh. Tapi sangat dianjurkan mengeluarkan zakat dekat-dekat dengan Ramadan, dekat-dekat dengan Idul Fitri. Ya lebih kurang sebelum khotib naik mimbar. Misalnya nih khotib naik mimbar sholat id jam 7. Sangat afdol bayar zakat di subuh hari sebelum Idul Fitri. Tapi masalahnya di subuh-subuh itu kan kita harus ini ya teman-teman ya, harus masak lontong, manaskan air. Maka kita boleh zakat Hamin 1, Hamin 2. Lebih dekat ke Idul Fitri lebih afdol. Nah sementara makruh hukumnya zakat setelah khotib turun dari mimbar. Artinya orang setelah melakukan Idul Fitri itu sudah makruh sampai maghrib. Nah besoknya itu sudah wilayah haram atau zakatnya tidak sah. Zakatnya tidak sah ya. Oke ya guys gitu ya teman-teman ya. Oke ya.
Ustazah, oke aman ya. Apa boleh zakat anak untuk dirinya sendiri? Silahkan, nggak jadi masalah ya. Ustazah, bolehkah? Oke aman ya guys. Ustazah, oke gitu ya. Nah, oke ya guys. Sebentar ya guys. Oke, Ustazah doa kunut Ramadan apakah dengan doa kunut di luar Ramadan? Sama aja ya. Oke. Oke, gitu ya. Sama aja. Oke ya, Ustazah, oke. Kalau kita di perantauan mau mudik, di mana baiknya zakatnya? Oke, kalau kita mau mudik dan mudiknya itu sebelum 30 Ramadan, boleh zakat di tempat mudik. Tapi ketika kita masih berada di wilayah perantauan sampai 30 Ramadan, ya itu maka kita sangat dianjurkan untuk melakukan zakat di tempat kita mudik ya teman-teman ya, di tempat di perantauan. Aku ulang pelan-pelan ya. Jika sampai tanggal 30 Ramadan kita masih di wilayah perantauan, maka sangat dianjurkan zakat di perantauan. Tapi jika kurang dari 30 Ramadan lalu kemudian kita pengen zakat di tempat tempat mudik itu boleh ya. Jadi tergantung sampai kapan kita berada di dalam Ramadan ya. Ustazah, zakat fitrah boleh diberikan ke panti asuhan? Jangan. Zakat itu nggak boleh ke fakir miskin. Zakat itu mesti nggak boleh ke anak yatim ya. Dia mesti ke fakir dan miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja. Nah, miskin adalah bekerja tapi uangnya nggak cukup. Ustazah, oke, gini ya. Selama ini saya dan suami biaya makan dari anak. Apakah wajib zakat fitrah? Wajib. Kalau mbak miskin atau suaminya miskin itu nanti dia diberi zakat ya. Nanti dia diberikan zakat. Nah nanti uang zakat itu dia zakatkan lagi ya. Ustazah, oke gitu ya. Ustazah, oke sebentar ya. Zakat ke adik boleh nggak? Zakat ke adik boleh dengan syarat adik itu bukan tanggung jawab kita secara syariat. Oke, dengan syarat dia fakir atau miskin. Jadi perhatikan, boleh zakat ke kakak kandung, boleh zakat ke adik kandung, boleh zakat ke kakak kandung, boleh zakat ke adik kandung, boleh zakat ke ponakan, boleh zakat ke sepupu, boleh zakat ke tante. Boleh teman-teman ya, nggak jadi problem ya teman-teman, boleh nggak jadi masalah ya. Hanya saja jangan zakat ke orang tua dan ke anak. Jangan zakat ke orang tua dan ke anak ya. Ustazah, orang yang meninggal di bulan puasa apakah boleh berzakat? Maksudnya kalau zakat fitrah, kalau dia hidup sampai malak takbiran wajib zakat. Kalau dia meninggal sebelumnya tidak wajib zakat ya. Oke. Gitu ya guys. Ustazah, kalau seandainya orang pikun apakah wajib zakat? Orang pikun kalau tidak terkena hukum Islam sebenarnya tidak ada kewajiban atasnya kecuali zakat fitrah. Kalau zakat fitrah mesti ya, dia diwakilkan. Ustazah, oke, uang nafkah dari suami apa boleh kita keluarkan buat sedekah atau atas nama dia? Boleh. Ya, kita bersedekah ya. Ya Allah, saya sedekah ya. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan suamiku atau berhenti malaikat menyiksanya dan seterusnya ya. Ustazah, kalau ketinggalan sholat sudah 3 rakaat ya kan, imam sujud takbir langsung sujud atau gimana? Kalau ketinggalan 3 rakaat ikut rakaat yang pertama, setelah itu rakaat kedua, ketiga, keempat kita sholat sendiri ya. Ustazah, oke ya, uang nafkah dari suami apa boleh dikeluarkan buat sodakoh atas nama kita? Jika dia berlebih, silahkan, gak ada masalah. Tergantung akad dengan suaminya. Kalau suaminya bilang, dek ini untuk adek kayak gitu kan ya. Nah, jadi kalau dia menyatakan seperti itu, ya itu boleh aja. Sisanya kita zakatkan ya. Ustazah, oke ya, cara sholat witir 3 rakaat ya. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat, sunnah atasku karena Allah ya. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat, sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, kapan sebenarnya zakat harta kita keluarkan? Zakat harta beda dengan zakat emas.
Beda dengan zakat fitrah. Kalau zakat harta itu dikeluarkan kalau hartanya sudah ada. Coba lihat video aku tentang zakat mal, ya. Nah, tentang zakat mal, zakat itu cuma ada dua. Yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah itu ada hubungannya dengan zakat fitrah itu ada hubungannya dengan ini guys, ada hubungannya dengan Ramadan, ada hubungannya dengan Idul Fitri, Idul Adha. Tetapi kalau zakat mal tidak ada hubungannya sama sekali ya. Oke, nah gitu ya guys. Zakat mal tuh banyak ya, termasuk diantaranya zakat perhiasan, zakat tabungan, zakat profesi dan seterusnya ya. Ustazah lagi puasa cium suami batal tidak? Kalau sekedar cium itu tidak membatalkan puasa ya. Ustazah, iya kalau azan masih boleh tahiyatul masjid. Kalau azan masih bolehkah tahiyatul masjid? Teman-teman jawab azannya dulu. Nah setelah jawab azan, teman-teman melakukan yang namanya setelah menjawab azan maka sangat dianjurkan teman-teman qobliyah. Ya, qobliyah itu lebih penting dibanding masjid dibanding sholat tahiyatul masjid ya kan. Nah, oke, Ustazah witir 3 rakaat 2 kali salam boleh. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Jadi 2 dan 1 ya. Ustazah, oke, kalau puasa berwudu berkumur boleh nggak? Berkumur tidak membatalkan puasa. Ya, berkumur tidak membatalkan puasa. Tapi kalau berkumurnya sampai masuk tuh air ke tenggorokan dan kerongkongan, maka dia batal ya, teman-teman ya. Oke ya, Ustazah. Oke, apakah mendapatkan malam Lailatul Qadar harus iktikaf di masjid? Jadi begini, Mbak, bahwa sebenarnya malam Lailatul Qadar itu semua orang bisa dapatkan. Semua orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kan malam Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin. Dia lebih baik daripada 1000 bulan, ya kan? Kenapa? Karena di malam Lailatul Qadar tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Ya, malaikat turun ke permukaan bumi dan kemudian mengaminkan semua doa orang yang beribadah di malam itu. Jadi pada malam Lailatul Qadar, katakanlah pada malam-malam ganjil, teman-teman sangat dianjurkan untuk beriktikaf di masjid atau di musola. Berzikir, berdoa, kemudian mengingat kekurangan diri, ya, kemudian sholat sunnah, kemudian membaca Al-Quran, misalnya seperti itu kan. Sangat anjurkan ya, lakukanlah 1 jam setelah witir atau teman-teman boleh pulang dulu ke rumah menjelang azan subuh. Teman-teman boleh melakukan iktikaf. Apakah di rumah? Boleh tapi bukan iktikaf namanya. Kalau di rumah berarti teman-teman namanya zikir. Kalau di rumah berarti namanya baca Quran. Kalau di rumah berarti namanya sholat sunnah ya. Kalau di rumah berarti namanya adalah berdoa misalnya gitu ya. Oke, jadi kalau di rumah dia tidak dinamakan dengan iktikaf. Kalau di rumah namanya adalah berzikir, berdoa dan seterusnya ya. Oke ya. Ustazah, oke gitu ya. Berpuasa boleh potong hewan, nggak ada masalah ya. Ustazah, oke ya. Uang nafkah yang diberikan suami, apakah harus selalu kita izin jika kita akan pergunakan? Tergantung akad dengan suaminya. Jika suaminya bilang, "Dek, ini uang buat kamu, kamu pandai-pandai aja ya gunainnya," maka tidak perlu izin suami. Oke ya, gitu ya guys. Ustazah, oke. Aman ya teman-teman ya. Ustazah, ya iktikaf itu mesti di masjid atau di musola. Kalau di rumah itu namanya bukan iktikaf. Kalau di rumah itu namanya zikir. Kalau di rumah itu namanya baca Quran dan seterusnya ya. Oke. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Oke.
Oke, Ustazah, oke. Kalau kita sedekah tanpa dibilang diperuntukkan untuk ortu, apakah ortu dapat pahalanya? Nggak bisa. Dalam agama Islam, la yadhiratun wizra ukhra. Ya, kita tidak menanggung beban dosa orang lain. La yaziratun wizra ukhra. Ya, kita tidak menanggung beban dosa orang lain. Ya, artinya apa? Artinya kalau dan tidak menanggung beban pahala. Ya, bahwa ketika kita bersedekah, lalu kemudian kita tidak mendoakan pahalanya untuk orang lain, maka kita tidak bisa mewariskan pahala buat dia. Gitu juga ketika orang lain bersedekah, dia tidak mendoakan maka kita tidak bisa dapat pahala. Bisa dapat pahala ya, bisa dapat pahala kalau ya, bisa dapat pahala kalau yang pertama adalah didoakan. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, dapatlah pahalanya suamiku, bisa kalau didoakan. Kalau sholat witir 3 rakaat, apakah boleh 1 kali salam? Jawabannya adalah boleh, ya. Ada masalah. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku, 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir dan seterusnya ya. Rakaat ketiga tahiyat akhir. Kalau suami suka menghabiskan uang buat foya-foya, padahal saya yang kerja, kalau saya mau cerai boleh nggak? Status hukumnya bukan foya-foya. Status hukumnya adalah bagaimana suaminya itu bertanggung jawab atau tidak. Ya kalau dia bertanggung jawab ya. Kalau dia bertanggung jawab tidak usah cerai, kecuali kalau seandainya dia tidak bertanggung jawab, oke? Gitu ya guys. Ustazah lagi berpuasa gosok gigi batal atau tidak? Gosok giginya tidak membatalkan puasa. Ya, dia hanya membatalkan puasa jika masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Ustazah berarti tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar kalau tidak itikaf. Salah. Walaupun kita di rumah, kita tetap mendapatkan malam Lailatul Qadar, walaupun tidak dapat pahala itikaf. Kita tetap dapat pahala berdoa, ya kita tetap dapat pahala mengingat kekurangan diri, doa-doa kita tetap diijabah dan seterusnya ya. Oke. Ustazah, sehabis taraweh dan witir, apa boleh kita tahajud? Sehabis taraweh dan witir, apa boleh kita tahajud? Boleh, tapi jangan witir lagi. Jadi gini, sholat isya, lalu kemudian ba'diyah isya, lalu kemudian taraweh, lalu kemudian witir, ya kan? Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh 1 kali. Oke, clear ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya guys. Oke ya. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, wajibkah mengeluarkan zakat fitrah anak di dalam lapas? Keluarkan untuk membantu dia. Minta doa, oke, amin ya. Sedekah doa untuk diri sendiri boleh. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini, teman-teman mau doa apa? Silahkan. Puasa nyicipin makanan boleh nggak? Mencicipi makanan saat berpuasa kalau dilepeh tidak masalah. Tapi kalau ketelan itu mutlak batal. Ya, Ustazah, oke. Sebentar ya. Oke. Apakah zakat harus dibayarkan hanya di bulan Ramadan? Kalau zakat fitrah tentu iya. Tapi kalau zakat mal tentu tidak ya. Kalau zakat fitrah tentu iya, zakat mal tentu tidak ya. Oke ya guys. Ustazah, kalau sholat taubat dikerjakan pada waktu pagi atau malam? Oke, teman-teman perhatikan sambil share-share tautan tap-tap layarnya ya. Bahwa sholat taubat adalah salah satu sholat yang bisa dilakukan kapanpun siang dan malam. Sholat sunat taubat adalah sholat yang bisa dilakukan kapanpun siang dan malam ya teman-teman ya. Kecuali habis subuh dan habis asar ya. Kecuali habis subuh dan habis asar ya. Oke gitu ya.
Caranya kayak sholat subuh aja. Ya, sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah dan seterusnya. Ustazah, oke, kalau lagi flu menghirup inhaler, kalau nggak penting jangan ya, karena itu ikhtilaful ulama. Ustazah, apakah boleh menelan air ludah saat berpuasa? Menelan air ludah, menelan sisa makanan, ya, kemudian menelan darah gusi, ya, menelan dahak, itu semua tidak membatalkan puasa. Ya, itu semua tidak membatalkan puasa dan tidak membatalkan sholat ya. Oke, nah Ustazah, aku sholat sunat, oke ya. Jadi sholat sunat taubat itu bisa dilakukan kapanpun siang dan malam, kecuali habis subuh dan habis asar. Kecuali habis subuh dan habis asar ya. Oke, Ustazah, oke, gimana hitungan zakat mal? Zakat mal ini banyak Mama Cantika, Mama mau zakat mal apa? Ya, ada zakat emas, ada zakat penghasilan, ya, ada zakat tabungan, ya. Oke, teman-teman yang pengen tahu tentang zakat, teman-teman boleh pergi ke channel YouTube aku, Ustazah DR Nela Luki, atau searching aja di TikTok zakat mal Nela Luki atau zakat fitrah Nela Luki. Karena zakat tuh cuma ada dua. Yang pertama adalah zakat fitrah yang kita serahkan sekali setahun saat Ramadan. Yang kedua adalah zakat mal, yaitu zakat yang seperti zakat peternakan, zakat pertanian, kemudian zakat emas dan seterusnya ya. Oke, Ustazah. Oke, untuk sholat sunnah apapun dan sholat taraweh wajibkah membaca iftitah? Baca iftitah itu tidak wajib ya pada semua membaca iftitah itu tidak wajib pada semua jenis sholat ya. Oke, tidak wajib pada semua jenis sholat ya. Sholat zuhur nggak pakai iftitah, nggak. Sholat zuhur nggak pakai iftitah nggak apa-apa. Ya, sholat hajat nggak pakai iftitah nggak apa-apa. Cuman sayang saja. Oke. Kolek telinga batal nggak? Kolek telinga tidak membatalkan puasa. Ya, korek telinga tidak membatalkan puasa, ngupil juga tidak membatalkan puasa. Yang sabar ya Mbak Lismiati ya, jam kerja ya. Ustazah, oke ya, oke gitu ya. Ustazah, bolehkah puasa potong kuku? Nggak ada masalah, puasa potong kuku nggak masalah ya. Ustazah, oke, iftitah hukumnya sunnah biasa ya, sunnah muakkad. Ustazah, bolehkah zakat fitrah ke saudara kandung? Boleh, selagi saudara kita itu fakir atau miskin ya. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Oke ya, Ustazah, saya baca Al-Quran mengikuti murotal di YouTube karena bisa lebih banyak baca. Boleh nggak? Yang penting sambil Mbak membaca. Ya, yang penting Mbak sambil membaca ya. Yang penting Mbak sambil membaca. Proses belajar wajar ya. Ustazah, kalau suami sudah tidak mampu mencari nafkah, apakah istri wajib menzakatinya? Tidak wajib, bagian dari amal kebaikan ya. Ustazah, air minum udah di limit. Wallahu a'lam bishawab ya. Ustazah, kita diberi seseorang emas disimpan untuk masa depan karena gaji pas banget. Apakah harus dizakati? Jika emasnya itu udah 85 gram wajib zakat. Kalau nggak sampai 85 gram nggak wajib zakat. Emas yang dizakatkan hanyalah emas yang setara dengan 85 gram emas. Kurang dari 85 gram emas nggak wajib zakat. Oke? Dan itu pun numpuk dulu 1 tahun baru zakat ya. Ustazah, kalau kesiangan subuh masih bisa nggak sedekah subuh? Kalau subuhnya kesiangan masih bisakah sedekah subuh selagi masih ada waktunya boleh. Jadi gini, sedekah subuh itu adalah sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh. Ya, dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Nah, kumpulkan di rumah 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Nanti setiap Jumat atau sekali sebulan kita serahkan kepada yang berhak menerimanya. Seperti itu ya. Nah, sekali sebulan ya kita serahkan kepada yang berhak menerimanya.
Oke, kalau lupa ya dirapel jadi besok subuh nggak jadi masalah. Kenapa sangat dianjurkan sedekah subuh? Karena di waktu subuh ya itu karena di waktu subuh itu bentar ya guys, itu jamnya nggak akur tuh. Oke, bentar ya teman-teman ya. Sebentar ya guys. Oke, bentar ya. Karena di waktu subuh itu malaikat akan turun ke permukaan bumi dan kemudian mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh ya. Ustazah, sekali sholat hajat, apakah hanya boleh satu hajat aja? Oh tidak, sekali sholat hajat teman-teman boleh doakan banyak. Ya contoh, sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya salam kanan, kemudian salam kiri, kemudian teman-teman boleh boleh banyaklah hajat ya. Oke. Ustaz, boleh sebanyak hajat, banyak keinginan boleh ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Bolehkah sedekah subuh diberikan kepada ibu kandung sendiri? Perhatikan, kalau sedekah ke ibu kandung boleh. Ya, kalau zakat ke ibu kandung nggak boleh. Kalau sedekah ke anak kandung boleh. Kalau zakat ke anak kandung nggak boleh. Zakat itu hanya boleh diserahkan kepada orang yang bukan tanggung jawab kita secara syariat. Contoh, kita boleh zakat ke kakak, ke adik, ke ponakan, ke sepupu, ke tante. Karena mereka bukan tanggung jawab kita. Tapi kita tidak bisa zakat ke anak dan orang tua. Karena mereka semua adalah tanggung jawab kita. Oke, gitu ya guys. Mereka adalah tanggung jawab kita ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, saat zakat mal apakah harus dilafazkan niatnya? Tidak, zakat tidak harus ijab kabul ya guys. Oke, tidak harus ijab kabul ya. Ustazah, oke ya, tidak harus ijab kabul ya. Iya dong, ibu kan tanggung jawab kita, jadi nggak boleh zakat ke ibu ya. Oke ya. Ustazah, saya sholat selalu duduk karena lutut nggak. Oke, lutut, sholat duduk nggak jadi masalah. Ya, ada dalil shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa ya telentang. Jadi teman-teman boleh aja sholat dalam keadaan baring, duduk dan telentang. Nanti ada rezeki, ikuti teman-teman yang lain untuk minum madu osteonya, ya kan? Madu osteo itu bagus banget untuk pengapuran saraf kejepit dan seterusnya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, berapa persen zakat mendapatkan zakatnya? Apa itu? Kadang saya sholat kebanyakan rokaat. Gimana Ustazah? Nggak boleh. Kalau lupa rokaat boleh sujud sahwi ya. Contoh misalnya ini rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Maka kita anggap 2 saja dulu. Oke, kita anggap 2 saja dulu. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Sebelum salam sujud. Subhana man la yanamu wa la yashu. Itu doa sujud sahwi. Allahu Akbar, ya kan? Kemudian sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri ya. Ustazah, oke ya guys. Berapa Mbak Ahmad, Mbak Taufik ya? Siap Mbak Zia Hisma ya. Oke ya, oke ya. Siap ya Mbak Nur Aini ya. Siap Mbak Parsi, Mbak Elin ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, siap Mbak Caci ya. Hmm, Oke gitu ya. Oke. Siap ya teman-teman ya. Siap Mbak Nia, Mbak Dewi Tia ya. Assalamualaikum warahmatullahi Mbak Isti Wiwin, Mbak Parsi ya, Mbak Vina, Mbak Supi ya. Oke teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua di sana ya. Siap Mbak Inong ya. Oke.
Oke, siap ya Mbak Munirah. Oke, Mbak Indah, Mbak Eli ya. Siap Mbak Enda ya. Assalamualaikum warahmatullahi Mbak Putri ya. Oke ya guys, siap ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Oke, siap Mbak Caci ya, Mbak Dewi Tia ya. Oke, yuk kita doa dulu ya guys. Seperti biasa, Bismillah, Robbi zidna ilman, warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, sehat selalu ya guys, siap ya. Semoga kita tetap konsisten untuk sampai lebaran ya, untuk amalan Ramadannya walaupun sebagian pasti udah ada yang buat kue, sebagian yang ada yang sudah buat macam-macam ya, teman-teman ya, siap Mbak Sari ya, Mbak Vina ya, siap Mbak Parsi ya. Oke guys, kita doa, Robbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Oke, ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, bentar ya. Oke, oke. Oke ya. Oke, sebentar ya. Oke, siap ya, siap ya. Yuk kita doa yuk. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke ya guys, siap ya Mbak Rika, siap Mbak Eli ya, siap Mbak Zia Hisma ya guys. Aman ya teman-teman semuanya ya. Siap ya Mbak Vina ya. Oke teman-teman, pagi yang kedua ya. Oke, aman ya guys. Nah, yang mau tanya boleh tanya aja. Sebelum ada yang bertanya, aku scroll dulu ya ke atas ya guys. Bismillah ya. Ustazah, kalau sholat Ba'diyah Isya dikerjakan sesudah taraweh nggak bisa. Yang namanya Ba'diyah Isya itu dia harus senada dengan sholat Isya. Misalnya nih kita sholat Isyanya jam 9, ya udah qobliyah, Isya, Ba'diyah. Kalau sholat Isyanya jam 8, qobliyah, Isya, Ba'diyah baru taraweh. Ya, nggak bisa tarawehnya belakangan baru kemudian Isya dan Ba'diyah, itu nggak bisa ya. Oke ya guys, oke ya teman-teman ya, oke ya si Ustazah, saya usia 50 ya, kemudian masih flek itu istihadhah atau haid ya, saya sudah lama nggak haid ya. Haid Mbak sampai 15 hari, hari ke-15 ke atas maka nanti namanya adalah istihadhah ya. Ustazah, bolehkah ngasih makan anak umur 2 tahun di bulan Ramadan? Boleh. Boleh kita memberikan dia makan ketika dia masih belum wajib berpuasa. Sama dengan suami yang sakit. Boleh kita buatkan dia sesuatu karena dia belum wajib puasa. Boleh misalnya anak yang lagi haid walaupun dia sudah balik. Boleh kita buatkan makanan. Karena tidak boleh membuatkan makanan untuk orang yang tidak berpuasa sementara dia kuat dan wajib. Tapi kalau dia nggak kuat atau nggak wajib ya nggak dong. Ya kayak anak kecil, ya wanita haid, ya kemudian orang tua yang pikun ya, orang tua yang sakit ya. Nah itu boleh dia tidak berpuasa, buatkan saja nggak masalah ya. Oke ya, Ustazah, apakah anak yang melakukan zina orang tua menanggung dosanya? Kalau anak zina, apakah orang tua menanggung dosanya ketika anak itu ini ya guys, ketika anak itu tidak diingatkan. Tapi kalau dia diingatkan, dididik baik-baik, tahu-tahu dia zina juga, itu enggak orang tua yang menanggung ya. Yang ada kalau orang tua tabah, dia akan menjadi ujian hidup yang bisa menggugurkan dosa-dosa orang tuanya. Kalau orang tuanya baik ya. Ustazah, bolehkah bayar zakat fitrah ke saudara kandung seibu sebapak? Boleh, nggak ada masalah. Zakat fitrah ke saudara boleh ya. Karena saudara itu bukan tanggung jawab kita secara syariat ya gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke ya, oke gitu ya. Ustazah, ada mau pinjam kakak KTP untuk mencairkan mekar, nggak boleh ya, nggak boleh. Ya, ketika kita menolong dalam keburukan, kita sama dengan pelaku keburukan ya. Ada dalil ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan ya. Ketika kita bertolong menolong, hanya boleh bertolong menolong dalam kebaikan. Oh, dibilang anaknya sakit, tolonglah pinjam kakak KTP please, anakku sakit, nggak boleh. Niat benar, cara juga harus benar. Jadi jangan
dipinjamkan ya. Ustazah, sikap kita ke orang tua yang sering emosi, bolehkah kita kurangi ke tempat mereka? Takut kita ketularan, boleh. Tapi kewajiban sebagai anak kerjakan, membantu, ya silaturahmi, kalaupun gak datang sedang telepon, boleh ya. Ustazah, suami gak puasa, tapi minta bikinin kopi, padahal istrinya lagi puasa. Sakit nggak dia? Kalau dia nggak sakit kan dia wajib puasa. Nah kalau dia wajib puasa kita nggak boleh buatkan dia kopi. Ya, tapi kalau dia sakit ya maka kita boleh membuatkannya ya. Yang penting kalau dia wajib puasa kita nggak boleh buatkan. Kalau dia tidak wajib berpuasa pada saat itu apakah karena dia sakit? Nah kita boleh buatkan ya. Ustazah, tarawih itu nggak ada di kodo ya. Apa ada sholat Lailatul Qadar? Nggak ada. Yang ada adalah memperbanyak sholat di malam Lailatul Qadar ya. Yang ada adalah memperbanyak sholat di malam Lailatul Qadar ya. Misalnya sholat taubat, kemudian sholat hajat, kemudian sholat istikharah, seperti itu ya. Ustazah, gimana hukumnya bayar zakat 2 kali? Nggak ada. Zakat itu cuma 1 kali. Kelebihannya adalah sedekah ya. Nggak sakit tapi kalau suruh puasa alasan terus. Yang penting kita udah nyuruh. Mau atau enggaknya dia itu bukan wilayah kita. Bolehkah zakat fitrah yang diterima dibayarkan lagi ke zakat fitrah kita yang nggak mampu? Silahkan, nggak ada masalah ya. Karena akadnya udah terpisah. Orang zakat ke kita sebagai mustahik ya. Nah ketika kita zakat ke orang kita sebagai muzaki. Apapun barangnya, apapun dari manapun uangnya gitu ya. Kayak kita dapat uang dari anak, itu kan bab sedekah. Nah kemudian uang dari anak itu kita pakai zakat, itu kan bab zakat, itu beda ya. Ustazah, kalau sholat taraweh apa harus dikodo? Tidak. Sholat sunat sebelum zuhur 4 rakaat 2 atau 1 salam. Sholat sunat sebelum zuhur 4 rakaat boleh 2 kali salam, boleh 1 kali salam. Kalau 2 kali salam sengaja aku sholat qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, pasang niat lagi. Sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, atau mau 1 kali salam boleh langsung 4 rakaat. Sengaja aku sholat qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek ya. Ustazah, suami tidak puasa, sikap kita yang benar gimana? Hanya mengingatkan dan mendoakan, selebihnya urusan dia dengan Tuhan. Ustazah, mau mengaji apa boleh tanpa wudhu? Kalau ngajinya full Arab, usahakan berwudhu. Oke, Ustazah, imam tidak beri kesempatan makmum baca Al-Fatihah. Apakah makmum tetap wajib baca Al-Fatihah? Tidak. Makmum tugasnya adalah ikut imam. Kalau Al-Fatihahnya belum selesai, ruku. Kalau tahiyat akhirnya belum selesai, salam. Oke, nanti Mbak Eva madunya setelah tanya jawab ya. Masih keluar bercak saat 5 hari terakhir haid. Itu masih haid Mbak. Itu masih haid bercak ya. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, istri dari baginda Nabi. Ya Aisyah, bagaimana ini? Aku masih ada flek setelah selesai haid. Apa kata Aisyah? Jangan sholat sampai flek itu berubah menjadi cairan putih atau kering total. Ustazah, oke, kalau nggak dibuat takut marazah malah nantinya masalah. Nggak apa-apa. Ya karena yang perlu kita taati itu Allah. Tidak boleh taat kepada manusia ketika manusia menyuruh kita melanggar perintah Allah. Oke. Nah dia minta nih, dia maksa, enggak apa-apa. Ya dia marah, enggak apa-apa daripada Allah marah. Mbak mau yang mana? Ya, la ta'ah indal ma'asi, tidak boleh taat dalam dosa. Walaupun dia mak kita, walaupun dia kakak kita, walaupun dia suami kita, tapi menyuruh kita berdosa, kita boleh menolaknya. Karena yang paling penting bagaimana cara Allah memandang kita, bukan cara mana kita memandang orang memandang kita. Menolaknya dengan baik-baik tanpa harus menyakitinya. Ustazah, oke ya, oke dengkul sakit, madu sebentar lagi aku spill ya. Untuk madu, dengkul sakit, lambung sakit, saraf kejepit, tunggu sebentar. Setelah tanya jawab, aku kasih waktu teman-teman untuk punya madunya. Karena memang madu di akun kita sangat murah dibanding akun lain dan dibanding dibeli di showcase-nya aku. Nanti aku kasih kesempatan ya, kita tanya jawab dulu sebentar ya. Ustazah, boleh atau tidak sholat tasbih 2 rakaat 2 rakaat? Jadi gini, sholat tasbih itu kalau siang hari 4 rakaat 1 kali salam. Kalau di malam hari 4 rakaat 2 kali salam ya. Ustazah, samakah taraweh dengan tahajud? Beda. Taraweh hanya di bulan Ramadan, tahajud dalam dan luar Ramadan. Taraweh minimal 8 rakaat, tahajud minimal 2 rakaat. Ya, taraweh itu
adalah sholat yang dilakukan oleh baginda Nabi, tapi hukumnya sunnah. Tahajud juga sunnah, tapi beda fungsinya. Tarawih itu umum, tahajud itu harus tidur dulu. Ustazah, jika imam bacaannya sholat tidak benar, beliau tidak tahu tajwid, bagaimana kita sebagai makmum? Yang penting Al-Fatihahnya benar. Ada cara baca imam itu dengan wakaf dan wasol. Wakaf itu dia berhenti setiap ayat. Kalau wasol, dia itu tidak pernah berhenti satu nafas. Nah, satu nafas ini boleh jika tepat makhorijul hurufnya, jika tepat tajwidnya pada bacaan Al-Fatihahnya. Tapi jika bacaan Al-Fatihahnya tidak tepat, dia asal ingin cepat, maka nggak tepat tuh Al-Fatihahnya. Misalnya dia hilangkan hurufnya, dia dia panjang pendek dia hilangkan, atau tajwidnya dia salah-salah, ganti imam. Atau jangan sholat di situ, pindah ke tempat lain. Karena menurut Imam Nawawi bahwa menghilangkan satu mat atau panjang pendek dalam Al-Fatihah sama dengan menghilangkan satu huruf dalam Al-Quran. Haid waktu malam, siap siang nggak keluar, puasa nggak? Tengoklah mbak, belum lagi mbak pastikan dulu malam besoknya. Jangan cepet-cepet mandi guys, baru sehari teman-teman udah mandi gimana? Ya, Ustazah kalau mau sholat fardu minum dulu batal nggak? Makan minum tidak membatalkan wudhu. Ya, habis wudhu teman-teman makan minum tidak membatalkan wudhu. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya sambil kita belajar bersama di akun ini ya. Sebentar lagi ya Pak Ben ya. Oke guys, Ustazah. Oke, sebentar ya. Oke. Atau ganti imamnya, Mbak ya, minta kepada pengurusnya ya dengan cara yang baik-baik. Bolehkah kita memaksa sholat sunnah qiyamul lail dengan cara tidak memberi santunan? Apa Mbak Vi? Aku nggak paham maksudnya. Ustazah habis sholat isya lanjut sholat hajat, oke? Sepertiga malam hajat lagi boleh nggak? Ya boleh dong. Sholat hajat itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat setiap hari. Ustazah, sedekah zakat diberikan kepada orang tua sambung. Orang tua sambung zakat nggak boleh, tapi kalau sedekah boleh. Ustazah, oke, apa hukumnya nabung emas di Pegadaian? Kalau nabung doang mah nggak apa-apa. Zakat mal diberikan kepada saudara kandung boleh. Ya, zakat mal diberikan kepada saudara kandung boleh ya. Seperti adik kandung ya, kemudian bapak kandung ya, maaf bapak kandung pula, adik kandung ya, kakak kandung ya, tante kandung, ponakan kandung itu boleh ya. Oke, Ustazah, oke ya, iya siap Pak Imam ya. Ya, zakat fitrah dikasih ke kakak kandung boleh. Hello, 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 teman-teman dengerin aku. Zakat fitrah boleh dikasih ke kakak kandung ya, kemudian ke kakak kandung, ke adik kandung, ke abang kandung gitu ya. Nah, boleh juga diberikan kepada sepupu ya, ponakan, tante boleh. Yang nggak boleh itu adalah ke orang tua kandung dan ke adik kandung ya. Ke adik kandung, ke anak kandung ya. Oke, gitu ya guys ya. Ustazah, oke, bayar zakat fitrah dimanapun boleh. Tinggalnya di sana, mudiknya kemana, terserah mbak zakat fitrahnya mau kemana, terserah mbak ya. Ustazah, oke, suami tidak kerja, zakat fitrah apa boleh pakai uang istri? Pakai uang orang lain pun boleh. Zakat itu boleh saling membayarkan kok guys ya. Boleh saling membayarkan kok guys. Oke, misalnya nih aku ingin menzakatkan 10 orang, itu boleh nggak masalah walaupun dia bukan orang tua aku misalnya ya. Ustazah, sholat tarawih minimal berapa rakaat ya? Macam 8 rakaat. Ustazah, zakat mal dibagi ke beberapa orang silahkan gak jadi masalah ya. Dikasih zakat mal oleh orang. Kita dikasih zakat mal oleh orang, terus uang itu kita kasih beli, kita lakukan untuk zakat fitrah. Ya bolehlah, akadnya kan udah beda. Ya orang zakat ke kita, ya uangnya udah punya kita, udah putus selesai urusan. Nah uang itu mau kita zakatkan, mau kita sedekahkan, nggak ada masalah ya. Ustazah, oke aman ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya guys. Oke ya. Ustazah, doa zakat fitrah, doa zakat cuman Robbana taqabbal minni, ya kan? Ya Allah terimalah dariku, ya kan? Nanti ijab kabul, aku serahkan zakat fitrah atas nama diriku sendiri karena Allah. Bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia aja ya. Oke.
Oke, kalau bahasa Arab susah. Nawaitu ukhrajaz zakat li nafsihi lillahi ta'ala. Pakai bahasa Indonesia aja kalau niat mah nggak masalah ya. Ustazah, sholat taubat berapa rakaat? Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat cukup ya karena Allah. Nah, lakukan kayak sholat subuh ya, 2 rakaat. Setelah salam banyak istighfar mohon ampun kepada Allah. Ya, nah itu dia ya, sholat taubat itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat setiap harinya ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke. Oke. Ustazah, kalau kita sudah sholat, apakah boleh telapak kaki tangan kita kelihatan? Enggak, tangan boleh. Tangan sepergelangan tangan boleh. Telapak kaki nggak boleh. Karena kaki adalah aurat ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, oke. Oke, lewat di depan orang sholat berjemaah, itu kan nggak boleh. Apa sholat jadi batal? Bukan, bukan. Lewat di depan orang sholat maupun sholat berjemaah itu berdosa. Tidak boleh ya, tidak boleh. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, oke, andaikan kalian tahu seberapa besar dosa orang yang lewat di depan orang sholat, oke, itu kalian akan mampu dan rela menunggu dia untuk sholat sampai 40 tahun lamanya. Bayangkan, 40 tahun lamanya ya. Ustazah, oke aman ya. Dikasih THR suami, tapi aku belikan beras buat zakat fitrah. Enggak apa-apa Mbak. Hello teman-teman. Teman-teman punya uang tuh dari mana itu bukan urusan zakat. Teman-teman dapat uang dari mana itu bukan urusan zakat. Karena setiap akad itu berbeda. Teman-teman dapat uang zakat mal dari orang, teman-teman bayarkan zakat fitrah, itu akadnya udah beda, ndak masalah. Teman-teman dapat duit dari suami, duit THR, lalu teman-teman jadikan zakat, ndak masalah. Itu akadnya udah beda. Teman-teman dapat duit dari suami, teman-teman kasih ke orang tua, ndak apa-apa. Dapat duit dari suami, lalu teman-teman jadikan untuk apa? Itu beda-beda ya. Itu beda akad. Jadi sumber dari manapun teman dapat uang, nggak ada hubungannya dengan zakat teman-teman semua. Oke ya, Ustazah. Oke, kalau dapat uang pensiun tidak wajib zakat ya. Oke, Ustazah, apa hukumnya investasi emas? Investasi emas harus dilihat akadnya. Kalau sekedar disimpan tidak apa-apa, jual beli emas juga nggak apa-apa. Karena emas itu adalah apa namanya? Emas itu adalah komoditi. Apakah zakat emas sekali seumur hidup? Kalau emasnya batangan setiap tahun. Mbak dia, selagi emas Mbak di atas 85 gram. Tapi kalau emas Mbak adalah emas perhiasan sekali seumur hidup. Ustazah, oke sekali seumur hidup. Berapa emas teman-teman semua? Contoh Mbak, teman-teman boleh punya emas 100 gram. Coba 100 gram ya, 100 gram. Kali berapa harga emas sekarang? Kali 2 juta per gram ya. Oke, berarti 200 juta. Berapa zakatnya? Kali 2,5%, berarti 5 juta. Kayak gitu Mbak caranya. Apakah setiap tahun? Lah kalau Mbak emas Mbak itu emas batangan setiap tahun. Ya, tapi kalau emas Mbak itu berbentuk perhiasan, cincin, ikat pinggang, sekali aja seumur hidup ya. Oke, bukan emas Jawa, bukan emas Jawa ya. Oke. Ustazah, oke. Kalau bayar zakat pakai transfer ya nggak masalah. Itu cuman uslub sama dengan belajar. Dulu belajar datang ke rumah guru, sekarang cuman di online, nggak masalah ya. Ustazah, oke ya, oke. Jadi zakat mal itu kalau punya uang berapa? Zakat mal itu banyak, Mbak. Jadi gini, guys, zakat itu cuma ada dua. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah yang ini mau lebaran. Kalau zakat mal itu banyak lagi guys. Zakat mal itu ada zakat emas, zakat tabungan, zakat penghasilan. Ya, ada zakat pertanian, ada zakat perkebunan. Itu semuanya zakat mal. Nah, yang mau teman-teman tanyakan ini zakat apa ini? Ya tadi ada yang nanya zakat emas Mbak Dia. Aku jawab zakat emas itu kalau emasnya sudah 85 gram. Kalau emasnya sudah 85 gram kalau batangan setiap tahun. Selagi di atas 85 gram. Kalau dia adalah zakat, kalau dia perhiasan sekali aja seumur hidup. Minimal 85 gram. 85 gram.
85 gram. Standarnya 85 gram. Oke, sama dengan zakat tabungan. Kalau tabungannya sudah setara dengan 85 gram, baru wajib zakat. Misalnya nih, 85 gram kali harga emas sekarang. Katakan 2.200.000, ya kan? 187 juta. Maka ketika teman-teman punya tabungan senilai 180 juta, wajib zakat. Ya, pokoknya kalau dia setara dengan 85 gram emas. Emas minimal 85 gram, tabungan harus setara dengan 85 gram baru wajib zakat. Sama dengan zakat gaji, zakat penghasilan. Harus penghasilannya setara dengan 85 gram. Tadi 85 gram kalau 1 gram kali 2,2 juta itu 187 juta. Kita bagi 12 bulan. Nah, sekitar 14 juta penghasilannya baru wajib zakat per bulan. Teman-teman coba dilihat di YouTube aku, searching aja zakat Nela Luki. Nah, di situ banyak banget tentang zakat, ya kan? Sama dengan atau di TikTok aku, zakat Nela Luki. Banyak banget video tentang zakat. Nanti setelah lebaran kita akan mulai ceramah dan menyampaikan tentang zakat. Teman-teman boleh klik dulu foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar di akun ini. Tukar uang baru ada admin gak boleh. Itu sama dengan jual beli mata uang. Oke. Ustazah, oke ya. Berapa persen zakat? 2,5%. Oke, gitu ya guys. Kalau bacaan sujud, kira-kira paham nggak? Kira-kira paham ya? Bacaan sujud terakhir ketika sholat. Allahumma rzuqni makhroja atau Allahumma rzuqna makhroja sama saja itu ya. Ustazah kalau punya deposit 1 M berapa zakatnya? Deposito itu nggak boleh dalam agama Islam. Tapi kalau punya deposito 1,5 M teman-teman zakatnya sebanyak 25 juta. Kalau yang terima zakat fitrah bilang apa? Ya saya terima zakatnya karena Allah. Kalau tangan berdarah karena parang apakah batal puasa? Berdarah tangan tidak batal puasa. Kecuali tangannya berdarah terus teman-teman makan kurma, maka dia batal. Kalau darah membatalkan puasa gimana orang alergi dan jerawatan? Darah semua itu. Oke ya guys, Ustazah, oke gitu ya. Yang berhak menerima fidyah siapa? Yang berhak menerima fidyah orang du'afa. Du'afa itu adalah orang-orang yang lemah. Misalnya panti jompo, ya, kemudian adalah panti yatim dan seterusnya ya. Oke, ini pertanyaannya kayak rudal. Oke, aku sama mertua lebaran beda. Aku gimana ya? Nggak apa-apa lah. Lebaran beda emang kenapa? Nggak ada masalah. Oke, nah mohon maaf lahir batin kan yang paling penting ya kan. Nah, Ustazah, aku lebaran gak beli baju baru. Aku udah 10 tahun lebaran gak beli baju baru. Sama lah kita guys ya. Kita beli baju saat orang gak beli aja. Kita libur saat orang gak libur. Kok kayak ini ya. Ya kayak gitu guys. Aku bukan tim yang beli baju baru saat lebaran. Karena kalau beli baju kayak gini, mall-mall rame kayak demo. Jalanan rame kayak demo. Aku bukan tim yang malam mingguan, rame. Jadi aku makan siang kalau keluar di jam kerja. Aku beli baju saat orang gak beli. Aku libur saat orang gak libur. Cuman kan gak semua orang bisa kayak gitu. Anaknya libur kan di jadwal libur. Teman-teman yang punya cucu kan libur di jadwal libur. Tapi kalau macam kami ini biar aja lah kayak gini. Kami hanya beli baju saat orang-orang gak beli. Liburan saat orang-orang gak libur. Kalau liburan kayak gini kan semuanya rame kan guys. Nah gitu ya. Aku bukan tim yang makan di luar di akhir minggu. Aku makan di luarnya di awal minggu. Di hari kerja. Kalau hari kayak gini pergi ke mall kayak demo cuy. Beli bajunya sebentar ngantri di kasirnya lama. Ya, ngantri di kasirnya lama. Belum lagi nengok muka-muka orang yang sebel-sebel, yang potong-potong antrian, energi nggak terlalu bagus. Oke guys, tapi nggak, teman-teman nggak harus ikut aku kan. Itu cuma apa aja ya pilihan hidup. Oke, Ustazah, oke. Awak beli baju pas ada PT Ustazah.
Baju pas ada duit ya. Oke, bukan saat bajunya rusak ya. Oke. Ustazah mau bayar zakat ke saudara yang kurang mampu lewat video call. Nggak apa-apa, nggak pakai video call pun nggak apa-apa. Ijab kabul dalam zakat nggak wajib. Kasih aja, nggak ada masalah ya. Infak sedekah yang kita jualan penghasilannya ya infak atau zakat. Kalau infak mah terserah. Kalau sedekah mah terserah ya. Kalau dia zakat baru ya dihitung profitnya ya. Oke, Ustazah, oke. Iya benar. Mbak Saiba, sekolah di mana dulu? Oh sekolah, aku dulu di pesantren 6 tahun. S1 ku jurusan Usuluddin, S2 ku jurusan Usuluddin, S3 ku jurusan Syariah. Ustazah, oke, sebentar ya, oke ya. Zakat dikasih ke saudara yang kurang mampu, janda boleh nggak? Nggak janda pun nggak apa-apa, ya. Nggak ke janda pun nggak masalah ya. Oke, yang penting dia adalah kurang mampu. Mau dia jomblo, mau dia duda berkali-kali, janda berapa ratus kali, nggak apa-apa. Yang penting dia fakir miskin, standarnya bukan janda tapi miskinnya. Oke, banyak janda kaya jangan dikasih zakat cuy ya. Ini janda-janda ini janda miskin, janda-janda ini ya, kalau dia miskin aja, kalau janda kaya jangan ya. Ustazah, usia ustazah berapa? Usiaku sejauh ini masih tergantung cuaca. Kalau cuaca dingin yang 42 lah, kalau cuaca panas ya 78 lah, kalau cuacanya lagi mendung ya 17 lah. Kalau nanya usiaku jangan di live aku, tanya ke BMKG. Ustazah kalau mau makan sebelum buka puasa boleh nggak? Ya buka dulu baru makan ya guys. Oke ya. Kalau belum azan ya nggak bisa makan ya. Ustazah, oke ya. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Iya dong Mbak Winda, ndak caya nanya usiaku BMKG ya. Ustazah di saat ngaji kita nggak tahu haid. Kalau ngajinya setelah selesai haid disambung lagi gimana? Pakai handphone nyambungnya atau sekedar mengulang hafalan ya. Ustazah masuk TV lah, astagfirullah. Masih ada yang nyuruh aku masuk TV guys. Aku sudah berusaha masuk TV guys. Sejak 3 tahun yang lalu tapi nggak muat, TV-nya tipis lebar, hidungku aja nggak masuk. Gimana badanku mau masuk TV? Susah guys, aku ingin memenuhi keinginan teman-teman semua. Tapi susah aku masuk TV itu nggak muat. TV di kamarku ada. Di lantai bawah ada. Besar. Tapi nggak muat. Percayalah sama aku. Ya nggak muat. Ku masukkan kucingku ekornya doang nggak muat guys. Jadi nggak bisa aku masuk TV itu guys. Nggak muat doh. Ya gitu aja ya guys. Nggak muat beneran deh beneran. Aku udah coba lah. Tiap hari lah aku coba. Susah ya. Aku udah putus asa. Nggak muat ya. TV ku besar. Kalaupun aku masuk remote-nya entah kemana. Remote-nya aja baterainya entah kemana. Udah bertahun-tahun TV ku nggak hidup. Tuh gaya aja di rumah ini guys. Ya masuk pun aku remote-nya nggak ada. Udah ada remote-nya baterainya pula yang hilang. Ya guys, ya, jadi belum bisa aku masuk TV itu. Nggak muat ya. TV-nya tipis sekali ya. Ustazah sholat taubat tiap hari bisa nggak? Bisa. Sholat taubat itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya. Oke, nah gitu ya. Oke ya, Mbak saya Vika ya. Ustazah, zakat fitrah afdolnya berupa uang atau beras ya. Afdolnya zakat fitrah itu ya adalah berupa apa? Berupa beras sebenarnya. Tapi di masanya Imam Hanafi itu menyatakan boleh pakai uang ya. Ustazah, oke apa bunda? Bundanya Ardi. Ustazah, oke. Ustazah bertanya entah berapa kali satu pun gak ada jawaban. Bertanya udah berapa kali, satu pun gak ada jawaban. Kasihan kali lah Mbak Titi ini. Nanti ku bilang sama Ustazah Nela itu Mbak.
Kenapa dia tak jawab pertanyaan Mbak? Kumarahin nanti dia Mbak. Mbak coba ketik lagi aja, aku aja yang jawab. Coba ketik, hati-hati takutnya pertanyaan Mbak ke filter, jadinya nggak kejawab. Nanti kumarahin Ustazah Nela itu, orang udah susah-susah nanya dia nggak jawab. Tenang aja Mbak, nanti aku yang jawab. Udahlah Ustazah Nela tuh parah itu, udah susah kita nanya nggak dijawab-jawab ya. Nakal kali pun Ustazah Nela itu, nanti aku yang jawab. Mbak coba ganti catatannya biar takutnya ke filter ya. Nah nanti aku jawab, tenang aja Mbak. Kumarahin nanti ustazah itu, ada aja ustazah nih nakal betul ya kan Mbak. Nah nanti ku bilangin dia, tenang aja Mbak. Ustazah, oke ya, oke ustazah kalau suami nggak puasa karena malas, fidyahnya gimana? Karena malas nggak bisa fidyah, dia tetap harus kok kodo gitu ya guys. Oke ya. Oke, iya Mbak Wilis mesra, aku baru 2 kali nanya. Yang malah ngomong gitu malah terbaca ya kan, pertanyaannya nggak terbaca, mungkin ke filter ya. Nah, oke. Iya Mbak Marifah, kemarahin nanti dia tuh Ustazah Nela itu. Ya dada aja, tenang aja guys, aku yang jawab. Nanti aku bilangin sama Ustazah Nela itu. Capek orang bertanya kok nggak dia jawab kan guys, jahat kali pun dia. Oke ya guys, nah nanti aku yang jawab, tenang aja ya. Ustazah ada, oke. Oke, sebentar ya. Ada daging akikah harus dihabiskan di hari itu juga, nggak boleh disimpan. Jadi daging akikah itu hukum memakannya adalah sunnah. Oke, hukum memakannya adalah sunnah gitu kan guys. Nah jadi tapi di hari akikahnya gitu ya Mbak Rofika ya. Di hari akikahnya coba ganti pertanyaannya Mbak ya. Barangkali terbaca ya, nggak terbaca. Jadi barangkali terfilter gitu kan ya. Nah jadi besoknya kalau teman-teman mau makan dagingnya boleh ya. Tetapi macam dia tidak boleh apa namanya tuh guys, pahalanya hilang, pahalanya menjadi pahala beli kambing di pasar aja lagi, sama dengan daging kurban. Daging kurban itu sunnah dimakan di hari tasyrik, hari pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah hari kelimanya kalau makan daging kurban itu tidak dapat lagi pahala sunnahnya. Dia cuma dapat pahala macam pahala ini aja, makan daging, cuma dapat kayak beli daging di pasar aja lagi, oke, gitu ya. Ustazah, keputihan, kalau dia tidak flek itu nggak masalah ya. Ustazah, saya sudah 3 hari sholat karena keputihan. Mak, keputihan tuh bukan nggak sholat cuy. Keputihan itu wajib sholat, wajib puasa. Kecuali haid guys. Cuma keputihan itu kalau sebelum sholatnya harus, sebelum wudhu harus dihapus. Harus dicebokkan dulu ya. Keputihan wajib sholat ya guys. Keputihan wajib sholat ya. Cuma masalahnya dia harus cebok. Ya, cebok sebelum sholat, sebelum teman-teman wudhu. Kalau orang yang tidak keputihan dia tidak wajib wudhu. Kalau dia keputihan dia wajib wudhu. Maaf, kalau dia tidak keputihan dia tidak wajib cebok. Tapi kalau dia keputihan dia wajib cebok. Ya, nanti ada rezeki beli madu akasia yang dari tadi udah ditanyain madunya. Nanti dibeli aja ya, oke? Ustazah, jelasin tentang fidyah. Fidyah itu memberi makan 1 orang fakir miskin, 7 on 1 harinya. Kalau 30 orang, 30 hari berarti 7 on kali 30 hari 21 kilogram. Kasih ke fakir miskin, boleh diangsur. Gitu doang kok, gampang aja kok fidyah. Nah 7 on 1 hari, ya itu yang paling mudah ya. Kali berapa hari nggak berpuasa ya, misalnya nggak berpuasa 10 hari. 7 kali 10, 7 kilo. 7 kilo kasih ke fakir miskin. Boleh diuangkan nggak? Lebih bagus bentuknya beras. Kalau mau diuangkan boleh? Boleh. Berapa? Ya cari tahulah harga beras cuy. Jangan tanya ke aku, nggak tahu juga aku harga beras. Pokoknya guys, jangan nanya harga beras ke aku. Tadi kakakku ngomong harga beras guys. Tapi aku nanya beras sih sama kakakku. Nggak lama masuk ke kepala aku berapa harganya. Tadi aku nanya beras ke kakakku guys, ke Rosalinda. Belum kubaca. Sebenarnya harga beras berapa kak? Ada kayaknya dia balas. Nanti ku tanya ya harga beras yang teman-teman makan lah. Ya, misalnya nih 7 on kali 30 hari ya berarti 21 kilo kali harga cabai. Aduh, janganlah kayak gitu guys. Teman-teman nanya ayat-ayat aja lah. Jangan nanya harga cabai lagi. Terbuka pula aibku nanti nggak tahu harga cabai. Ya guys, ya kita lanjut ya guys. Susah ini. Ini sudah penggiringan opini soalnya.
Oke guys, harga cabai berapa ya? Aku bukan nggak tahu harga cabe, aku beli cabe juga, cuma kan aku beli cabe juga, beli telur juga, beli yang lain. Jadi tapi harga cabenya itu aku nggak tahu, cuma aku beli juga yang lain. Nah, jangan paksa aku untuk, tidak mengakui. Nanti kulihatkan isi kulkasku, ada cabe di kulkasku dari zaman sampai Adam. Oke ya guys, Ustazah, oke oke. Ustazah, kapan zakat fitrah dikeluarkan? Boleh dikeluarkan sekarang? Boleh gitu ya. Iya Mbak Dharma, bercanda saja ya guys. Kalau teman-teman nggak percaya aku tahu harga cabai, ku tengok kan kulkasku guys. Kulkasku itu guys, ya Allah, bersih. Bersih ya guys. Oke, jadi aku tuh yang paling bersih di rumahku tuh adalah isi kulkasku guys. Oke ya. Oke lanjut ya teman-teman ya. Ustazah, oke zakat fitrah itu batasnya kapan? Zakat fitrah itu batasnya adalah macam saat khatib naik mimbar, yaitu saat orang sholat id ya, saat orang sholat id itu adalah itu batasnya. Turun dari sholat id bisa zakat fitrah sampai maghrib tapi itu makruh. Besoknya udah nggak ada lagi zakat fitrah ya. Isinya bersih kosong ya Zah, isinya coklat. Isinya isinya kopi, kayak gitu guys ya. Udahlah diam-diam aja lah, jangan dilanjutkan pembulian ini guys ya. Oke ya guys, Ustazah ya gitu ya. Apa betul ada anjuran bayar sholat yang dulu ditinggalkan? Kalau kita ingat jumlahnya boleh, kalau kita nggak ingat nggak bisa ya. Kalau kita nggak ingat nggak bisa ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar kita belajar bersama, ngobrol santai di akun ini. Oke. Gula nggak ada lah. Masa ada anak madu akasia minum gula? Nggak ada guys ya. Gula putih aku sudah bertahun-tahun nggak minum ya guys. Ganti gula dengan madu, akasia, dan osteo. Oke gitu ya. Kuaci banyak. Ustazah, oke ya, sebentar ya. Aku punya bos, lalu dizakatin sama bos. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, kita menzakati orang satu RT pun nggak masalah ya. Oke, lutut linu. Kalau lutut linu, kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, itu madunya madu osteo. Osteo itu madu untuk tulang dan sendi. Tapi kalau kayak hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, vertigo itu madunya akasia. Madu kita tetap dikirim walaupun lebaran. Mau teman-teman beli sekarang atau nanti kita tidak libur pengiriman kecuali lebaran pertama. Kita manusiakan manusia. Jadi teman-teman beli madu pengen barangnya sampai kita tetap kirim, tenang aja. Dan di akun kita sekarang Ramadan Extra Seru udah hilang dari TikTok promonya. Di akun kita masih promo. Stiker Ramadan Extra Seru udah nggak ada. Jadi ambil kesempatan kita manfaatkan akun ini. Kita manfaatkan bareng-bareng gitu kan. Teman-teman dapat madu harga murah, petaninya terbantu juga. Oke, karena madu kita ini memang karena akun kita ini murah banget dibanding akun lain. Ya, madu kita itu 1 kilonya 99.000 sebenarnya. Nanti kalau beli 2 kilo aku turunkan harganya. Nih. Alhamdulillah jempol saya dulu nggak bisa ditekuk. Setelah sekarang minum madu udah bisa ditekuk. Oh, iya dong ya. Iya dong ya. Kita cuma